Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe video ini atau channel ini dan like serta share video ini juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persiapan soal PTS atau penilaian tengah semester tematik kelas 1, khususnya adalah kalian di kelas 6, dan pastinya ini adalah untuk muatan pelajaran IPA. Semoga hari ini kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Rumput gajah mengalami perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara A. Spora, B. Geragi, C. Rizoma, atau D. Umbi akar. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya rumput gajah ini adalah dari golongan rumput-rumputan. Sedangkan spora ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang jenisnya dari paku-pakuan. Kemudian ada jamur dan lain sebagainya. Jadi dari A, B, dan C ini yang paling tepat adalah B. Nah, yaitu geragi. Kemudian ke soal nomor 2. Spora biasanya terdapat di A. Bagian bawah daun, B. Bagian atas daun, C. Bagian batang, dan D. Bagian akar. Nah, biasanya spora ini kita temui pada sebuah daun, misalnya begini. Kemudian daun ini akan ada titik-titiknya begini, dan letak titik-titik ini adalah di bawah daunnya. Maka jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah, nah, sudah kita ketahui ya, apa sih rizoma itu? Nama lain rizoma adalah akar tinggal. Nah, contohnya adalah A. Lengkuas dan singkong, B. Temulawak dan kencur, C. Wortel dan kentang, atau D. Paku dan lumut. Kita lihat dulu lengkuas. Ya, lengkuas ini adalah dari golongan jahe-jahean, ini betul. Kemudian singkongnya, ini yang kurang tepat. Singkong ini biasanya akar tinggal atau umbi akar atau stek batang. Kemudian temulawak, betul. Kencur juga betul. Tapi kita lihat dulu di wortel, ini bisa berkembang biak dengan biji, kemudian kentang ini bisa dengan umbi batang. Kemudian kalau paku-pakuan ini adalah spora. Nah, lumut juga sama dengan spora. Maka jawaban yang paling benar adalah B. Temulawak. Kita lanjut nomor 4, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan pada gambar berkembang biak dengan cara, nah ini adalah singkong. Bagaimana perkembangbiakannya? Apakah A dengan geragi, atau B umbi akar, umbi batang, atau D akar tinggal? Iya, benar sekali, yang paling benar adalah umbi akar. Ini jika dengan vegetatif alami. Kemudian kalau yang buatan yang bagaimana? Nah, ternyata singkong itu bisa menggunakan vegetatif buatan dengan cara stek batang. Kita ke nomor 5, perhatikan gambar berikut. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah, apakah nomor 1, atau 2, atau 3, atau 4? Nah, kita bahas satu-satu. Yang nomor 1 ini adalah putik. Kemudian yang nomor 2 itu adalah benang sari. Yang nomor 3 adalah bakal biji. Kemudian yang nomor 4 adalah kelopak. Nah, manakah yang paling benar? Maka akan ada 2 pilihan. Kalau tidak putik adalah benang sari. Pertanyaannya, manakah yang jantan? Jantan ini adalah kelamin laki-laki. Nah,
antara putik dan benang sari yang kelamin laki-laki adalah? Ya, betul sekali, jawabannya adalah B. Oke, ini salah ya. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut nomor 6. Bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut A. Bunga lengkap, B. Bunga tidak lengkap, C. Bunga sempurna, atau D. Tidak sempurna. Nah, bunga itu dibagi menjadi 4 ini. Bunga lengkap jika memiliki semua bagian, mulai dari benang sari, kemudian ada putik, ada mahkota, ada kelopak, dan sebagainya, maka ini disebut sebagai bunga lengkap. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah jika bunga itu memiliki salah satu bagian ini yang tidak ada. Nah, sedangkan kalau bunga sempurna itu hubungannya hanya dengan benang sari dan putik saja. Kalau dia hanya memiliki satu, apakah benang sari atau putik saja, maka disebut sebagai bunga tidak sempurna. Nah, pertanyaannya di sini, dia bunga memiliki benang sari dan putik, maka jawaban yang paling benar adalah C. Bunga sempurna. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif alami adalah stek, tunas, cangkok, dan menyambung. Jawabannya adalah tunas. Mengapa tunas? Karena stek, cangkok, menyambung ini semuanya dibantu oleh manusia, sedangkan yang alami adalah dengan tunas. 8. Berikut ini yang merupakan ciri ikan hiu adalah: perlu diketahui bahwasanya ikan hiu ini termasuk ovovivipar. Maka jawabannya adalah apakah memiliki kelenjar susu? Tidak mungkin. Embrio berkembang di rahim juga tidak mungkin. Telur menetas dalam tubuh induk, atau D. Embrio mendapatkan makanan dari induknya. Nah, yang paling benar adalah C, karena ovovivipar. Jadi dia itu sebenarnya bertelur tetapi menetasnya di dalam induknya, baru keluarnya berupa anak-anak. 9. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak secara kawin yang dilakukan dengan bertelur, kawin yang dilakukan dengan melahirkan, tidak kawin yang dilakukan dengan bertelur, ataukah tidak kawin yang dilakukan dengan melahirkan. Ovipar adalah bertelur. Maka jawaban yang paling mendekati antara A dan C. Nah, sedangkan ovipar ini merupakan hewan yang harus kawin, maksudnya bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Maka jawaban yang paling benar adalah A. Nomor 10. Berikut ini yang merupakan ciri hewan ovovivipar. Nah, ovovivipar tadi itu bertelur kemudian melahirkan. Telur dierami oleh induknya? Tidak mungkin. Tidak memiliki kelenjar susu? Betul. Tubuhnya ditutupi oleh rambut? Bukan juga. Embrio berkembang dalam rahim. Kalau di dalam rahim ini adalah vivipar. Dierami telurnya adalah ovipar. Maka jawaban yang paling benar adalah B, tidak memiliki kelenjar susu. Selanjutnya, kuda laut dan kadal termasuk hewan ovipar, vivipar, ovovivipar, atau D, ovovivipar. Cuma yang paling benar adalah C, ovovivipar. Telur menetas dalam tubuh induk, kemudian anaknya keluar dari tubuh induknya. Pernyataan tersebut merupakan ciri hewan. Ini ya, ada telur, tetapi menetasnya di dalam tubuh induknya. Ya, jawabannya adalah B, ovovivipar, yaitu bertelur tetapi menetasnya di dalam induk perutnya. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan stek daun. Nah, stek itu ada dua jenis, ada stek daun dan ada juga stek batang. Nah, yang termasuk stek daun adalah
Jawabannya adalah D, cocor bebek dan begonia. Nah, kalau yang stek batang itu adalah contohnya singkong, tebu, itu namanya stek batang. Telur diirami oleh induknya merupakan ciri hewan. Diirami, ya, kata kuncinya adalah diirami. Ya, jawabannya adalah D, ovipar. Stroberi dapat dikembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara okulasi. Ini adalah menyambung nama lainnya, ya. Sedangkan merunduk bisa disebut sebagai pengenten. Nah, jawaban yang paling benar adalah adalah merunduk, ya. Jawabannya adalah merunduk. Jadi misalnya pohon begini, kemudian ini ada batangnya, dibawa ke sini lagi, ini dikasih tanah, maka ini nanti akan tumbuh tumbuhan baru lagi, dan seterusnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis disebut apa? Jadi misalnya ini ada pohon. Nah, kemudian ini dipotong seperti ini. Kemudian ini ditali, maka ini akan menjadi pohon baru. Nah, cara menyambung ini disebut sebagai okulasi. Kalau mengenten ini sama dengan merunduk. Kalau stek ini sama dengan yang memotong-motong bagian tumbuhan. Keunggulan tumbuhan yang berkembang biak dengan mencangkok adalah jawabannya adalah A, tumbuh cepat besar dan berbuah. Mengapa tidak B? Karena pada mencangkok ini maka cenderung tidak kuat. Dia lebih lemah. Tumbuhan punya daun yang lebat, ini juga tidak diharapkan, maka tidak mungkin. Tumbuhan punya batang yang kuat, ini juga tidak mungkin, karena akarnya saja tidak kuat, pasti batangnya juga tidak kuat. Perhatikan gambar berikut. Urutkan cara perkembangbiakan yang benar. Nah, perlu digarisbawahi, perkembangbiakan ini adalah menempel mata tunas. Ya, yang paling benar adalah nomor 1 dulu. Dia harus membuat sebuah kotak. Setelah itu yang kedua adalah kulit di pohon itu diambil. Setelah ini diambil, maka dia akan ditempeli oleh mata tunas tumbuhan lainnya, kemudian ditali. Nah, lama-kelamaan ini akan tumbuh tumbuhan baru yang lebat. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang di soal isian ada 5 soal, semoga bisa membantu belajar kalian juga untuk persiapan penilaian tengah semester atau PTS kelas 6 tema 1 muatan pelajaran IPA. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Duh, mengapa ini tidak termasuk umbi akar? Padahal dia letaknya di dalam tanah. Oh, ternyata tidak. Ternyata yang ada dalam tanahnya juga itu adalah umbi batang. Hewan yang memiliki rahim. Nah, rahim ini kalau secara mudahnya adalah tempat dari bakal anak. Berarti dia tidak mungkin bertelur. Maka merupakan hewan mamalia atau menyusui, atau lebih tepatnya adalah termasuk hewan vivipar. Kadal berkembang biak dengan cara. Nah, kadal ini termasuk hewan melata, ya. Atau paling mudah perutnya dekat dengan tanah. Dia berkembang biak dengan cara ovovivipar.
4. Syarat perkembangbiakan stek batang, yaitu batang harus memiliki, jadi misalnya ada pohon singkong. Nah, biar dia bisa ditumbuhkan lagi, maka dia harus dipotong-potong batangnya. Nah, dia harus memiliki kambium, atau nama lainnya bisa pohon itu harus memiliki batang berkayu. Tumbuhan pada gambar berikut berkembang biak dengan cara, perhatikan gambarnya ya. Nah, ini ada satu pohon, ini dua pohon, kemudian disatukan, kemudian akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Nah, cara ini adalah disebut sebagai okulasi. Nama lainnya adalah menyambung. Demikianlah soal PTS kelas 6 tema 1 muatan pelajaran IPA. Untuk kalian semuanya persiapan menghadapi ujian besok. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.